sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul dalam acara kajian subuh virtual. Mudah-mudahan dengan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih berkah lagi dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu jamaah subuh virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah subuh virtual yang selalu tetap istiqomah untuk mengikuti kajian subuh virtual ini yang tiap pekan diselenggarakan oleh PC Al Irsyad Kota Bandung. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kegiatan subuh virtual, kita dapat selalu mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita semua akan membahas tentang hadis Arba'in yang ke-41 dengan tema menundukkan hawa nafsu. Insyaallah Ustadz Jajan sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja menyapa kepada Ustadz Jajan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Jajan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iman sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Jajan dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah subuh virtual, kita buka majelis ini dengan membaca surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, kepada seluruh jamaah, mari kita simak majelis subuh virtual edisi yang ke-134. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Jajan. Kepada Ustadz Jajan, kami persilahkan. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam. alamin, alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah yang telah mempertemukan kita hari ini dalam pertemuan yang baik. Kita sama-sama mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah sebagaimana kita terkumpul hari ini, kita insya Allah suatu hari kita sama-sama terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya cintai, Alhamdulillah, tidak terasa ini sudah pertemuan 134 atau 35 Ustaz? 134. 34, Masya Allah. Sudah luar biasa. Ini sudah berlanjut ini dalam beberapa tahun. Mudah-mudahan insya Allah sampai akhir hidup kita masih istiqamah menyampaikan kajian ini. Awalnya kita mulai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tafsir juz 30. Setelah itu kita
melanjutkan dalam kajian uh, sains dan Al-Quran. Setelah itu kajian rumah tangga. Setelah itu kita sama-sama mengkaji tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebentar lagi kita akan selesai Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sekarang sudah hadis 41. Al-Arba'in An-Nawawiyah itu terdiri dari 42. Jadi pertemuan yang akan datang itu kayaknya pertemuan terakhir dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti insya Allah sama-sama kita akan mencari satu judul yang bermanfaat bagi kita. Mungkin yang terkait dengan puasa, supaya kita bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Nah, hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis 41, ada ikhtilaf, ada perbedaan di antara ulama tentang kesahihannya. Tetapi jumhurul ulama, kebanyakan ulama, mereka berkata kalau asal hadis ini termasuk asalnya hadis yang dhaif. Tetapi hadis yang dhaif ini diangkat menjadi hasan. Kok kenapa menjadi hasan? Karena didukung oleh beberapa hadis yang lain dan juga ayat Al-Quran. Maka hadis yang dhaif bisa diangkat menjadi hasan. Tetapi hadis yang maudhu' atau hadis yang makdzub, hadis yang namanya makdzub atau hadis yang didustakan oleh jumhurul ulama, oleh ulama hadis, tidak menganggap ini hadis, maka hadis ini tidak terangkat sama sekali. Hadis maudhu' dan hadis makdzub tidak bisa terangkat. Apapun yang mendukungnya tidak bisa terangkat. Tapi hadis yang dhaif bisa diangkat ke hasan. Hasan bisa diangkat menjadi sahih. Nah, kenapa? Kalau didukung oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang lain. Maka hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk awalnya hadis yang dhaif. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari tentang sanad, ini diriwayatkan oleh an Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin Al-As. Jadi perawi yang paling atas adalah anaknya Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-As, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipercayai. Tetapi di bawah beliau ada beberapa sahabat, ada beberapa tabi'in, ada beberapa ulama. Salah satu ulama namanya Na'im bin Muhammad. Beliau imam besar. Tetapi hafalannya menurut beberapa ulama hafalannya tidak sempurna. Atau hafalannya dianggap hafalan yang jelek. Ya, hafalan kalau beliau hafal ayat cepat lupa. Kalau hafal hadis meriwayatkannya tidak sesuai. Maka karena di dalam silsilah hadis ada seorang namanya Na'im bin Muhammad. Beliau orang baik, Na'im bin Muhammad. Beliau ulama besar. Tetapi hafalannya tidak baik. Maka karena ada Na'im bin Muhammad, maka hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Jadi para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mereka menyampaikannya dengan syarat yang sangat ketat supaya terjaga kesahihan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau ada seseorang dicurigai hafalannya, maka dianggap hadis ini hadis yang langsung. Nah, misalnya apa? Misalnya hadis ini. Misalnya hadis ini. Tetapi karena hadis ini didukung oleh beberapa ayat dan hadis yang lain, maka diangkat menjadi hadis yang hasan. Nah, ini saya menyampaikannya menurut Al-Imam, seseorang namanya Abi Rajab, Ibnu Rajab Al-Hambali. Seseorang ulama besar dalam ilmu hadis. Ibnu Rajab Al-Hambali. Ayo kita bersama-sama membacakan hadisnya hadirin. An Abi Muhammad Umar bin Amr bin Al-As, dari Abu Muhammad Abdullah bin Umar ibnu Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma berkata, di sini juga anhuma. Kenapa? Karena ada dua sahabat. Sahabat pertama namanya Amr bin Al-As. Sahabat kedua namanya Abdullah bin Amr. Jadi nama anaknya ini Abdullah bin Amr termasuk juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan bapaknya dua-duanya adalah sahabat yang sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-As menjadi gubernur Mesir. Saat itu Mesir belum jadi negara, jadi provinsi di dalam negara Islam. Negara Islam itu sangat luas, termasuk Yaman, Saudi, Kuwait, Qatar, Imarat, Oman, eh, Irak, Suria, Palestina, Jordania, Mesir, Libya, dan salah satu provinsi adalah Mesir. Gubernurnya siapa? Amr bin Al-As. Amr bin Al-As.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman seseorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Hadis ini sangat penting hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita sekarang, banyak di antara kita mengaku kita insya Allah punya akal, kita punya ilmu, kita sudah belajar S2, S3, profesor. Kita nggak usah mengikuti orang lain, apalagi kita mengikuti seseorang yang datang 1400 tahun yang lalu. Astagfirullah. Mereka merasa sombong dengan ilmunya, merasa sombong dengan gelarnya, sehingga mereka tidak mau mengikuti seseorang yang menurut mereka ya tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah bisa baca dan nulis, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apain kita mengikuti orang seperti ini padahal kita sudah belajar di kampus-kampus ternama, apalagi kita sudah punya gelar yang sangat tinggi di dunia ini, apalagi kita sudah mempelajari ilmu sampai tuntas. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak pernah masuk sekolah? Jadi banyak pikiran-pikiran muncul seperti ini, khususnya pikiran orang liberal zaman sekarang. Nah, menurut mereka zaman sekarang atau zaman lalu, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diamalkan di zaman kita sekarang. Nah, padahal ini salah total hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau itu ilmu dari Muhammad Rasulullah, kalau itu ilmu dari pribadi beliau, pasti kita tidak boleh mengikutinya. Tetapi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menciptakan setiap orang di antara kita, yang menciptakan seluruh manusia dari zaman Adam sampai manusia terakhir, yang menciptakan bumi, semesta alam, segala hal yang kita melihat di kelilingi kita, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan ayat dan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu buktinya di dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyampaikan suatu hal sebagai hadis itu dari hawa nafsunya. Dari hawa nafsunya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunggu wahyu baru menyampaikan. Kalau beliau menyampaikan sesuatu sesuai dengan pendapat beliau sendiri, beliau menyampaikannya sebelumnya kepada sahabat. Misal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersalah. Salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena pendapat beliau sendiri. Kenapa? Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat Rasul lagi takbirun nahl, an-nakhl. Jadi ada pohon kurma. Pohon kurma itu harus dikawinkan satu sama lain. Nah, dan di dalam pohon itu ada sebagian dari pohon sebagai jantan, ada sebagian sebagai betina. Kalau itu dipertemukan satu sama lain, maka yang namanya pollen grain itu, pollen itu akan masuk di dalam di dalam yang jantan akan masuk di dalam betina sehingga akan bisa menghasilkan buah kurma. Nah, itu setiap orang yang punya pengalaman dalam mungkin sawit atau mungkin kurma sama ini harus yang namanya takbirun nakhli. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka, nggak usah kalian melakukan ini. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya ilmu dalam peternakan, tidak punya ilmu dalam agro ya, agriculture gitu kan, tidak punya ilmu dalam hal ini. Nah, beliau bilang menurut saya jangan lakukan ini. Beliau bilang menurut saya. Nah, ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tahun itu tahun itu pohon kurma tidak berbuah. Mereka datang komplain dan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mengamalkan nasihatmu, tetapi tahun ini tidak berbuah pohonnya. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, itu adalah pendapat saya sendiri. Kalian adalah orang yang ahli dalam bidang ini. Kalau kalian sudah berilmu dalam bidang ini, ya udah kalian mengikuti apa yang apa yang kalian pelajari, apa yang kalian pasti bahwasanya ini akan membuat pohon ini berbuah. Nah,
Kalau saya meriwayatkan sesuatu karena pendapat saya sendiri, maka ini pilihan kalian. Mau mengikuti saya, tidak mau mengikuti, silahkan. Tetapi kalau saya meriwayatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya tidak akan pernah berbohong atau berdusta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memaksumkan, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang maksum apabila meriwayatkan sesuatu yang terkait dengan Allah, yang terkait dengan hadis, yang terkait dengan ayat Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersalah. Tetapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan pendapat beliau sendiri, maka ini pilihan kita sendiri mau mengikuti atau tidak. Nah, ini menurut para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, karena didukung oleh beberapa ayat dan hadis, maka ini termasuk hadis yang hasan. Termasuk hadis yang hasan. Diangkat dari maudhu' menjadi hasan. Nah, ayo kita mengkaji hadis ini ya, dan kalimat-kalimat dan kata-kata yang datang di dalam hadis ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman. Tidak beriman. Apa artinya tidak beriman? Berarti tidak masuk iman. Kita semuanya tahu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada seseorang sudah masuk Islam, itu namanya Muslim, belum menjadi mukmin. Dia mengerjakan salat, dia melakukan zakat, dia melakukan puasa, hajjul bait, berakhlak yang baik, infak, dia melakukan segalanya supaya mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menjadi orang beriman. Jadi orang beriman ini derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang baru masuk agama Islam. Jadi muslim, ada mukmin, ada muhsin. Yang paling tinggi adalah muhsin. Nah, supaya kita termasuk orang beriman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini syaratnya, lihat syaratnya. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai hawa hawa dan nafsunya, keinginannya itu mengikuti apa yang datang di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, artinya tidak beriman, artinya apa? Tidak beriman, orang ini tidak masuk iman, tidak. Iman ini ada beberapa derajat. Di dalam iman ini ada beberapa derajat. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak sempurna iman seseorang. Jadi masih kurang imannya, kurang. Nah, jadi kalau dia masih mengikuti apa yang datang di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hawa nafsunya masih kadang-kadang belum dikendalikan. Ini berarti sudah menjadi orang beriman, tetapi imannya belum sempurna. Imannya belum sempurna. Misal, begini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sudah membacakan hadis atau mungkin ayat tentang uh, khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang dan mengharamkan khamr, minuman keras. Minuman keras. Ini haram. Tetapi ada seseorang yang akan berkata, ya udah, saya tidak akan minum. Tetapi menurut saya minuman keras ini bagus. Nah, lihat, hawa nafsunya belum dikendalikan. Nah, dia sudah terbaksa, dia sudah memaksa diri untuk berhenti. Tetapi nafsunya masih belum dikendalikan. Belum dikendalikan. Hawa nafsunya masih mengikuti maksiat dan dosa. Meskipun anggota badannya sudah tidak melakukan dosa dan maksiat itu. Yang paling sempurna, seseorang sudah dapat ayat dan hadis bahwasanya minuman keras itu sudah haram, dan juga keinginannya, hawa nafsunya sudah tidak mau. Melihat khamar, sudah membenci khamar. Melihat minuman keras, sudah tidak suka lagi. Nggak suka. Hawa nafsunya, keinginannya sudah tidak ingin. Sudah tidak ingin, tidak mau. Seperti seseorang yang seperti apa ya? Uh, saya mungkin akan memberikan contoh untuk diri saya sendiri. Meskipun ini hal yang halal. Saya sudah hampir berapa ya? Uh, 7 tahun yang lalu. Sejak mungkin mulai S1 ya. Sejak S1. Saya jarang. Kalau minum kopi, minum teh, itu berusaha untuk minum tanpa gula. Kalau mungkin ada kue, ada sesuatu yang manis, tidak terlalu suka gitu ya. Tidak. Kalau tidak dipaksa, saya tidak makan. Nah, sekarang kalau dikasih gula,
Gula meskipun itu manis, sudah nggak suka, sudah tidak suka. Berarti hawa dan nafsu saya sudah tidak suka, tidak ada keinginan untuk makan gula. Bukan karena sehat, bukan, sudah nggak suka gitu. Nah, kenapa? Karena awalnya kita memaksa diri, setelah itu malah nafsu kita mengikuti diri kita sendiri, bisa dikendalikan. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu sama minum keras, minum minuman keras meskipun saya tidak pernah mencoba. Nah, kalau ada awalnya mungkin kalau ada seseorang terbiasa untuk meminum minuman keras, ketika dapat ayat dan hadis langsung berhenti. Meskipun masih ada keinginan di dalam hatinya. Saking lama memaksa dirinya untuk meminum, saking lama berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri dan hawa nafsunya sudah tidak suka minum khamar, minum minuman keras. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat itu, berarti sudah imannya insya Allah sempurna. Menurut Rasulullah SAW. Jadi melihat minuman keras sudah bilang, iya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri juga membencinya. Misal juga maksiat yang lain, zina, katakanlah zina. Ini setiap orang punya syahwat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melampiaskan hawa nafsunya yang terkait dengan seksual kan? Setiap orang di antara kita, perempuan maupun laki-laki. Tetapi, lihat, seseorang sekarang uh, uh, di dalam dirinya, saya tidak pernah zina. Saya tidak pernah melakukan maksiat yang terkait dengan seksual. Tetapi ya menurut saya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya sih? Padahal itu bagus, padahal itu bermanfaat, padahal menurut dirinya sendiri gitu ya. Masih di dalam dirinya, masih berbicara dengan dirinya sendiri begini gitu ya. Berarti ini belum sempurna imannya. Meskipun dia tidak pernah berzina. Nah, orang yang beriman begini. Nah, berzina itu sangat 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 jelek menurut saya. Sangat dibenci. Apalagi kalau ada seseorang sudah menghalalkan dirinya untuk banyak orang gitu, itu sangat keji atau sangat apa ya? eh, sangat menjijikan gitu kan. Nah, sudah di dirinya sendiri, hawa nafsunya sudah bisa dikendalikan. Sudah membenci apa yang dibencikan oleh Rasulullah. Sudah benci apa yang dibencikan oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tingkat ini imannya sudah sempurna. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini. Hadis ini sangat penting untuk zaman kita. Apalagi mungkin sekarang di Indonesia. Banyak orang sudah melihat, sudah tahu ini halal atau haram, tetapi mereka mendahulukan adat dan istiadatnya. Tapi adatnya begini Pak Ustadz, tapi kami punya adat begini. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah atau tidak? Kalau tidak ada hadisnya, kalau tidak ada konflik dengan ayat dan hadis, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Apapun yang dilakukan di dalam kebiasaan, adat istiadat, mungkin tradisi satu negara, tidak ada masalah. Kecuali kalau berbuat syirik, kecuali kalau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saat itu kita tawakuf. Saya mungkin baru beberapa hari yang lalu eh, saya dengar eh, calon wakil presiden, yaitu namanya apa, Mahfud ya, yang nomor 3. Beliau membacakan Al-Quran, tetapi membacakan Al-Quran yang menurut beliau itu dengan lagu Jawa. Itu banyak dihujat oleh netizen. Kok kenapa membacakannya dengan lagu Jawa, membacakan Al-Quran? Memang boleh. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tawakuf, perlu kita stop dan dengar dari orang yang ahli dalam bidang ini. Apakah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau tidak? Haram apabila itu melarang kaidah-kaidah tajwid. Jadi di sini dilarang, bukan yang dilarang suaranya, bukan yang dilarang iramanya, irama Jawa, bukan, bukan. Yang dilarang di sini kalau kita tidak mengikuti kaidah tajwid. Nah, kalau orangnya sudah mengikuti kaidah tajwid, maka lagu apapun itu sudah boleh. Boleh sebenarnya. Sekarang sudah muncul yang namanya Kurdi. Kurdi itu mungkin dari Kurdistan munculnya. Wah, Kurdistan saat itu di zaman Rasulullah belum masuk ke agama Islam, tetapi menjadi uh, di antara lantunan Al-Quran yang paling indah seperti Hazza al-Balushi,
seperti kadang-kadang Muzammil Hasbullah, seperti Hanan Taqi, mereka mengikuti ini lagu Kurdi. Nah, seperti An-Nahwan. An-Nahwan ini asalnya dari Turki. Nah, Nahwan Al-Hafasi, Syekh Al-Hafasi mengikuti lagu Nahwan. Nah, jadi mengikuti lagu yang bukan lagunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asal mengikuti hukum-hukum tauhid, maka itu sudah boleh. Tetapi jujur-jujur saja, ketika saya dengar orang ini membacakan Al-Quran dengan lagu Jawa, hukum tajwidnya rusak. Maka kalau mungkin ada cara untuk membacakan Al-Quran dengan lagu Jawa atau lagu Sunda, tetapi kita bisa menjaga hukum-hukum tajwid, maka silahkan saja. Silahkan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi asal kita bisa menjaga hukum tajwid, maka itu tergantung kita sendiri. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menjadikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keinginan kita, di atas syahwat kita, di atas hawa dan nafsu kita, bukan hanya itu, bahkan di atas tradisi dan budaya kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini fokus pada hawa dan nafsu? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hawa ini yang bisa merusak dan bisa menjerumuskan kita di dalam api neraka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tuba liman atau uqbah liman kana hawahu amiran wa aqluhu asira." Celakalah orang yang hawa nafsunya itu mengendalikan akalnya dan mengendalikan syariatnya. Luar biasa. Disuruh salat, dia berkata, ini saya lagi nongkrong. Ini saya lagi touring. Ini saya lagi bersenang-senang dan nanti salah. Ini berarti yang didahulukan adalah hawa nafsunya di atas akalnya, di atas syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah orang yang menjadikan hawa nafsunya amir sebagai raja dan juga syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai budak. Luar biasa. Nah, dan tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Dan beruntunglah orang yang menjadikan akalnya, ilmunya, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai raja dan hawa nafsunya itu sebagai budak. Budak. Kalau ada waktu kita akan mengikuti hawa nafsu kita selama itu tidak merugikan syariat kita. Tidak apa-apa. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Tidak apa-apa. Kita mengikuti hawa nafsu kita selama itu tidak konflik dengan syariat Islam. Asal bisa dikendalikan. Nah, kita bisa makan kapan saja kan? Asal tidak mengganggu waktu salat kita. Kita bisa makan apa saja. Asal tidak makan yang haram. Kan? Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama di sini ada dua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhsha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhsha ma akhafu alaikum." Yang paling aku takut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku takut, yang paling saya takut untuk umatku ini adalah dua syahwat. Syahwatul batn, syahwat perut. Jadi kalau ada seseorang sudah melihat makan, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mau makan segalanya. Mau makan babi. Mau makan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau mengambil hak orang lain. Mau memakan hak orang lain. Seperti banyak di antara yang diberi jabatan, yang diberi kekuasaan, dia rela untuk makan segala-galanya. Nah, kenapa? Karena sudah menjadi syahwat. Dan itu bisa menjadi jauh lebih bahaya daripada syahwatul al-farj. Daripada syahwat seksual. Jadi kalau ada seseorang sudah punya syahwat perut, itu luar biasa. Maka dia akan menghalalkan segala cara supaya mendapatkannya. Apalagi kalau dia mungkin sekarang di zaman kita sekarang, untuk masa pemilu, masih kampanye, dia akan menghalalkan segala cara asal jadi halal dan haram tidak peduli, yang penting jadi. Dia mengkorbankan prinsipnya, agamanya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengkorbankan rumah tangganya supaya jadi, asal jadi. Nah, maka akan mengkorbankan segala hal supaya bisa meridai syahwatnya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus syahwat kita itu bisa dikendalikan oleh apa yang datang di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan juga syahwat yang kedua yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syahwatul fard, yaitu syahwat sosial, syahwat seksual. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak pernah melarang makanan untuk kita. Silahkan makan apa saja asal tidak haram. Silahkan makan apa saja asal tidak kekenyangan. Silahkan makan apa saja asal tidak mubazir dan berlebihan. Silahkan. Semuanya insya Allah halal. Nah, yang kedua, silahkan nikah. Nikah satu, dua, dua tidak cukup, tiga, tiga tidak cukup, empat. Nah, ini mungkin kalau poligami ini dengan syarat yang berat. Syarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syarat yang berat. Silahkan lakukan yang halal, memenuhi dan memuaskan hasratmu, tetapi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Asal tidak melakukan yang haram, asal tidak menghalalkan segala cara. Nah, dan itu yang yang mengangkat kita sebagai manusia. Kita tidak sebagai hewan. Sebagai hewan itu tidak bisa menjaga syahwat seksualnya sehingga menemukan lawan jenis di jalan langsung melakukan syahwatnya. Langsung. Kalau manusia seperti itu pasti rusak peradaban manusia, rusak hadarat manusia dan budaya manusia. Oleh karena itu manusia ini bisa jadi manusia, bisa menjadi makhluk yang mulia karena bisa mengendalikan hawanya dan nafsunya. Kok ada seseorang yang akan bertanya, Ustadz, kalau itu dilarang, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa dan nafsu di dalam diri kita sendiri? Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat perut supaya kita bisa makan dan mempertahankan kehidupan kita. Kalau tidak ada syahwat perut, kalau tidak ada syahwat makan, kita tidak bisa hidup sebagai manusia. Nah, satu lagi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat seksual. Kenapa? Supaya kita bisa bertahan sebagai manusia. Supaya mungkin kalau manusia ini sudah mati, sudah punya anak-anak dan keturunan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya bukan supaya menjadikannya sebagai raja di dalam kehidupan kita, tetapi supaya kita bisa mengendalikannya, menjadikannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tadi ketika saya berbicara tentang poligami, saya berbicara dengan syarat yang berat. Kalau ada seseorang tidak ada satu, ada beberapa syaratnya, tidak cukup satu, maka boleh dua. Tapi ada banyak syaratnya. Kalau mengikuti dan memenuhi syaratnya, boleh sebenarnya itu semuanya halal di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya masih ingat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa sejarah-sejarah Islam, ada seseorang mengaku raja Islam, tapi punya sampai 300 istri. Itu luar biasa ya. Kapan akan memenuhi hak istri ini atau istri itu atau istri ini? Ini sudah menjadikan syahwatnya dan hawa nafsunya di atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh di atas empat. Itu kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka cukup satu. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan beriman seseorang di antara kita sampai kita menjadikan hawa dan nafsu kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minun. Jadi hadis ini didukung dengan satu ayat yang menjadikannya hadis yang hasan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Demi Allah tidak akan beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang terjadi di antara mereka, terhadap apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hasratkan. Mereka menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sebagai hakim. Ayat ini adalah ayat surat An-Nisa ayat 65 yang mendukung hadis ini, menjadikannya hadis yang hasan. Nah, bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang perlu mungkin saya jelaskan di sini, karena banyak orang yang liberal yang benci apa yang ditulis di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Misal, mereka tidak mengikuti atau tidak setuju dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum."
Orang yang membenci apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal mereka meskipun ada amal yang baik itu akan dihapuskan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada di dalam surat Muhammad. Bahkan kalau kita mencintai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian mengaku sebagai pecinta Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya, maka ikutilah ayat Al-Quran, ikutilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka automatically Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Nah, mungkin saya khatam dengan hadis ini, "Thalathun man kunna fihi wajada fihin halawatal iman." Ada tiga perkara. Kalau kita melakukannya, kita akan merasakan kemanisan iman yang ada di dalam diri kita sendiri. Saat kita melakukan salat, sudah tidak berat lagi salat kita. Saat kita mengeluarkan uang kita untuk zakat dan infak, sudah tidak berat lagi. Malah kita mencintai hal ini. Nah, kita merasakan kemanisan iman dalam setiap perilaku kita apabila kita melakukan tiga hal ini. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dua, dua hal itu yang paling kita cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua, wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Saat kita mencintai seseorang, kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia baik, karena dia beriman, karena ingin orang ini bisa uh, menasihati kita. Jadi saat kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakrah an ya'uda fil kufr kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Sebagaimana dia benci masuk neraka, dia benci balik lagi ke maksiat, balik lagi ke kufur, balik lagi untuk melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hadis hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadis arba'in yang ke-41 mengenai penundukan hawa nafsu sudah disampaikan. Ustadz, saya izin dulu 3 menit ya. Saya balik lagi setelah 3 menit. Baik, baik, kepada para jamaah yang mau bertanya, silahkan bisa di kolom chat ataupun bisa langsung ya raise hand apabila ada yang kurang paham mengenai kajian pada pagi hari ini, yaitu tentang menundukkan hawa nafsu. Boleh di kolom chat ataupun bisa raise hand. Di chatroom ada Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Kita tunggu dulu Ustaz jajannya. Ya. Oh iya. Oke. Ya, silakan Ustaz. Masuk lagi Ustaz Yazid. Baik, Ustaz Jajan.
Ustaz Jajan. Ada dari Bu Rani ya, insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Silakan Ustaz Iman. Ya, silakan Ustadz Iman. Udah bisa Udah bisa. mulai lagi. Baik, ada yang bertanya dari Ibu Rani, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani dari Duri. Ustadz, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu agar terhindar dari nafsu syahwat yang memiliki kecenderungan dari keluar batas syariat? Itu, Ustadz. Iya. Ya, baik, ini Masya Allah pertanyaannya sangat penting. Ini benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan sedikit yang terkait dengan ini, Bu. Awalnya, kalau hawa nafsu kita itu tidak bisa dihilangkan. Karena ini bagian dari fitrah manusia. Tidak bisa dihilangkan. Tetapi kita bisa mengendalikan. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menghilangkan syahwat kita, syahwat makan, syahwat seksual. Ini kita tidak menghilangkan, tidak boleh menghilangkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang melakukan sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Menghilangkan syahwat seksualnya. Itu dilarang di dalam syariat Islam. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menghilangkan, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk mengendalikan. Nah, tetap ada hawa, tetap ada syahwat, tetapi dalam bingkai syariat. Nah, awalnya cara yang paling pertama supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, menjadikannya sesuai syariat Islam, yang paling pertama kita harus memaksa. Kalau kita tidak memaksakan awalnya, itu tidak akan berhasil. Karena ini benar-benar sudah tertanam di dalam gen kita. Tertanam di dalam diri kita sendiri. Supaya kita bisa bertahan di dalam dunia ini, harus ada hawa dan nafsu kita. Tambah hawa dan nafsu, manusia tidak bisa hidup sampai zaman sekarang. Maka karena itu sudah tertanam di dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa menghilangkan, tetapi kita bisa mengendalikannya. Yang pertama kita memaksa. Misal, memaksa diri untuk tidak melakukan maksiat awalnya. Kita memaksa diri. Setelah itu kita berusaha untuk mengelilingi diri kita dengan orang yang baik. Kita berusaha untuk ganti, pindah ke lingkungan yang lebih baik. Kita berusaha setelah itu selalu mempelajari ilmu syariat, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendapat fuqaha, sering dengar ceramah, sering dengar kajian. Dengan ini insya Allah akan menjadi bekal bagi kita supaya ke depan kita sudah bukan sudah berhenti melakukan maksiat dan dosa, tetapi diri kita mengajak kita untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Diri kita sendiri mengajak kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama harus dipaksakan dulu, harus dipaksakan. Yang kedua harus ganti lingkungan. Jadi harus semua orang yang kelilingi kita itu orang yang baik. Setelah itu kita punya sahabat dan komunitas yang baik yang saling menegur, saling menasihati. Setelah itu kita membekali diri kita dengan ilmu syar'i, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran, melalui majelis-majelis ta'lim. Ini insya Allah akan membantu kita supaya kita bisa mengendalikan dan menguasai diri kita dan hawa nafsu kita. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik.
Ustaz Iman, silahkan. Ada pertanyaan berikutnya. Ustaz Iman masih mute. Suaranya Ustaz Iman. Diklik dulu Ustaz Iman. Masih di mute. Baik. Pertanyaan dari Bapak Sundus, Ustaz. Syahwat perut itu syahwat bat. Kalau syahwat seksual itu apa namanya? Dari Bapak Sundus. Nah, syahwat perut itu namanya syahwatul batn. Kalau syahwat seksual namanya syahwatul farj. Syahwatul farj. Berikutnya pertanyaan dari Ustaz Helmi Bashir. Hubungan kekuatan iman dengan syahwat akan kekuasaan dan bagaimana tentang aturan Nabi. Hubungan kekuatan iman dengan syahwat. Gimana Ustaz? Bagaimana hubungan kekuatan iman dengan syahwat akan kekuasaan dan bagaimana aturan Nabi. Nah, mungkin maksud beliau, kalau iman itu naik, pasti kita bisa mengendalikan syahwat dan nafsu kita. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita di dalam diri kita itu sebagai gelombang, seperti gelombang. Tahu gelombang ya? Kadang-kadang ada puncaknya, ada juga bagian bawahnya kan? Kadang-kadang pagi hari kita merasa sangat semangat untuk melakukan salat subuh. Esok hari kita merasa sangat berat untuk bangun dari tempat tidur kita kan? Nah, saat kita semangat itu berarti iman kita lagi naik dan lagi tinggi, lagi kita semangat. Kadang-kadang juga iman kita turun. Nah, syahwat kita sebaliknya. Kalau iman kita di atas, syahwat kita bisa dikendalikan, masih di bawah. Begitu turun iman kita, syahwat kita malah naik. Syahwat kita malah naik. Nah, jadi kalau kita melihat seseorang yang sering menghalalkan segala cara, memakan hak orang lain, korupsi, melakukan sesuatu yang tercela, itu berarti imannya lagi turun. Imannya turun. Lagi dikuasai kasihan. Lagi dikuasai oleh hawa nafsunya. Solusinya apa? Menaiki iman lagi. Kalau imannya sudah naik, syahwatnya langsung akan turun. Tidak akan terkumpul di dalam diri seseorang iman dan syahwat di waktu yang sama. Imannya tinggi, syahwatnya tinggi. Enggak. Atau nafsunya untuk melakukan dosa dan maksiat itu mesti tinggi. Enggak. Tidak akan pernah. Salah satunya harus tinggi. Yang iman atau keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Nah, salah satunya. Kalau melihat di dalam dirinya sendiri keinginan besar untuk melakukan dosa dan maksiat, maka sadarilah bahwasannya iman kita saat itu sedang turun. Maka kita harus selalu update iman kita, menguatkan iman kita. Nah, itu maksudnya Ustadz Hilmi. Mungkin Ustadz Hilmi akan menyampaikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Ya, maksud saya itu gini, ya saat ini kan musim pemilu, banyak orang yang mempromosikan diri, baik untuk suatu kedudukan atau untuk suatu kekuasaan. Bahkan ada yang menghalalkan segala cara sampai mengubah-ubah aturan. Itu hubungannya dengan keimanan dan ajaran Nabi bagaimana? Syukran ya Ustaz. Ya baik. Ini kalau kita berbicara tentang semua partai ya. Kita tidak maksud siapapun atau mungkin nomor apapun ya. Secara umum ya. Secara umum seseorang beriman akan dikendalikan. Semua yang dia
inginkan, semua yang dia syahwatkan akan dikendalikan dalam bangkai syariat. Sebelum dia melakukan satu kegiatan, dia akan memikirkan, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Nah, jadi jadi yang mengkendalikannya adalah ayat dan Quran. Kadang-kadang dia ingin melakukan sesuatu supaya dapat suara yang lebih, supaya menarik banyak orang, supaya percaya sama dia, supaya coblos dia. Dia ingat bahwasanya ini hal yang haram. Menurut hadis ini, menurut ayat ini, tidak jadi dia melakukan. Berarti ini orang terbukti keimanannya. Dia punya kesempatan, punya kekuatan, punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tapi tidak jadi dia melakukannya karena itu dilarang di dalam syariat Islam. Disitulah terbukti keimanan seseorang. Terbukti keimanan seseorang. Tetapi kalau kita melihat sebaliknya, seseorang sudah tahu ini halal, sudah tahu ini haram, sudah tahu ini dilarang di dalam syariat Islam, tetapi dia tetap melakukannya. Entah itu dia curang, dia menipu, dia berbohong, dia memberikan janji palsu, maka ini termasuk seseorang yang belum sempurna imannya. Bukan belum sempurna imannya, ini sudah rusak imannya, hadirin. Rusak iman. Yang belum sempurna imannya itu punya keinginan untuk, misal di antara pemilu ya, yang masih ada imannya tetapi belum sempurna, punya keinginan, ada keinginan dia sendiri untuk apa, bikin sesuatu yang curang, bagi-bagi uang. Wah, kalau bagi-bagi uang bagus sih, kita memberi manfaat kepada masyarakat, tapi ya udah saya tidak jadi melakukannya karena ini dilarang di dalam syariat. Tetapi keinginannya mau melakukan itu. Ini termasuk beriman, tetapi belum sempurna iman. Yang sudah rusak imannya adalah orang yang sudah menghalalkan itu, sudah tahu ini haram, sudah tahu ini dilarang di dalam syariat, tetap dia melakukannya supaya dia dapat jabatan yang dia inginkan. Nah, itu Ustadz Hilmi. Jazakallah ya. Waalaikumsalam, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Saja ada satu pertanyaan lagi dari Silahkan. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz, apakah sering bekerja melebihi batas waktu seperti banyak kerja lembur itu merupakan bentuk nafsu atau syahwat? Ya, kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul apa yang datang di dalam hal ini bisa menjadi syahwat. Sudah kita menjadi kebiasaan. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu belum ada keinginannya di dalam diri kita sendiri, belum ada nafsunya, belum ada hawanya. Kita menumbuhkannya dengan kegiatan sehari-hari kita. Dulu mungkin saat kita masih muda, kita atau mungkin masih kecil, tidak ada pikiran untuk bekerja kan? Awalnya karena mungkin keharusan untuk bisa menghasilkan nafkah, maka kita harus bekerja. Nah, kerja lama-kelamaan, apalagi mungkin kalau lembur, dikasih uang, suka dengan kerja, suka dengan uangnya, suka dengan gajinya, kenaikan gajinya, maka dia melakukan kerja itu berlebihan. Sampai-sampai kerja itu dikatakan berlebihan kalau merugikan hak yang lain, kalau merugikan kewajiban-kewajiban yang lain. Kerja itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghasilkan nafkah yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Itu yang wajib. Tetapi di atas itu sunnah. Di atas itu sunnah kalau tidak merugikan kewajiban yang lain. Sunnah ini harus jangan didahulukan di atas wajib. Wajib untuk memperhatikan keluarganya. Wajib kan? Jadi sunnah, kalau mungkin lembur itu sunnah, jangan didahulukan di atas wajib. Kalau mungkin misal kewajiban yang lain untuk mungkin silaturahim sama keluarga terdekat. Nah, ini sunnah. Apakah kita mendahulukan sunnah di atas wajib? Tidak boleh. Kita mendahulukan wajib di atas sunnah. Kecuali kalau kita orang-orang yang dirugikan sudah merelakan, sudah membolehkan. Misal, istri kita sudah membolehkan, silakan, tidak apa-apa, lembur setiap hari. Kalau lembur sekali-kali nggak apa-apa, nggak usah juga minta izin, nggak apa-apa gitu ya. Tapi beritahu. Tapi kalau selalu setiap hari lembur, setiap hari tidak mau pulang gitu ya,
ini sudah merugikan kewajiban yang lain, yaitu kewajiban terhadap istri. Maka kita harus minta izin dan juga minta diizinkan, diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, maka itu kewajiban kita untuk balik ke rumah untuk memenuhi hak keluarga kita dulu. Nah, di dalam agama Islam ini secara umum ya, kewajiban itu didahulukan di atas sunnah. Jangan jika kita melakukan sunnah, kita merugikan yang wajib. Jangan supaya kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meninggalkan kewajiban. Nah, itu hadirin. Misal juga, jangan sampai kalau kita supaya kita melakukan sunnah, jangan merugikan yang wajib. Misal di bulan Ramadan banyak orang yang kejar salat tarawih bersama imam yang suaranya bagus, rela pergi jauh-jauh ke masjid yang jauh, akhirnya mereka tidak salat Isya, malah mengikuti salat tarawih sampai selesai lagi dulu, setelah itu salat Isya. Nah, jadi ini merugikan yang wajib, yaitu salat Isya demi salat tarawih. Nah, sama juga kalau ada seseorang mungkin lembur sampai setiap hari sampai merugikan kewajiban yang lain, maka ini perlu mungkin revisi lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal lain lagi kalau diizinkan, kalau diperbolehkan, kalau itu mungkin kebutuhan. Misal sama sekali kalau dia tidak bisa menghasilkan nafkah yang cukup untuk anaknya dan istri tambah lembur, ini hal yang lain, itu sudah menjadi kewajiban, maka harus lembur. Nah, itu menurut saya. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa'alaikum insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah selesai, sudah beres untuk kajian pada pagi hari ini ya, yang disampaikan oleh Ustaz Yazen ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yazen ya, kita bisa praktekkan, dan bahkan dengan kita sudah mengetahui ilmu cara mengendalikan hawa nafsu, mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke dalam nafsu yang kita inginkan ya. Baik, Ustaz Yazen, untuk menutup majelis ini saya persilakan untuk memimpin doa. Kepada Ustaz Yazen, persilakan. Baik, insyaallah, jazakallah khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا الفجر برحمتك واتباع سنة نبيك، اللهم فاجمعنا في جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Silahkan Ustaz Iman. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Yazen. Jamaah subuh virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian ini sudah kita ikuti bersama ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di acara subuh virtual ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nambah wawasan kita ya, bisa menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Cik Alisat yang terus istiqomah mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlangsung ya, sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara majelis subuh virtual ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakallah ya Ustaz.
وياكم أستاذ حلمي، جزاكم الله خير، sehat selalu إن شاء الله. السلام عليكم.